Perkenalkan, nama saya Susan, NIM 1810416627, kelas A2 pagi manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan Bapak Adi Mursalim SEMM. Soal bagian 1 tentang bauran pemasaran. 1. Apa definisi bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi, yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. 2. Sebutkan 7 elemen bauran. 1. Product planning. 2. Pricing. 3. Channel distribution. 4. Branding. 5. Personal selling. 6. Advertising. 7. Promosi. Soal nomor 3. Apa definisi produk? Produk adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang biasa ditawarkan ke sebuah pasar dan biasa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dalam tingkat pengeceran. Produk sering disebut sebagai merchandise. Soal nomor 4. Apa definisi price? Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah salah satu dari 4 bauran. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk, barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. 5. Apa definisi promotion? Promosi yaitu kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat produk yang ditawarkan dan mempersuasi para pelanggan untuk membelinya, yaitu pengiklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, publisitas. 6. Apa definisi place? Place atau tempat usaha adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang akan kita jalankan nantinya. Kita harus memiliki tempat usaha yang sangat berpotensi mendatangkan keuntungan untuk kita. 7. Apa definisi personal traits? Personal traits adalah kepribadian didefinisikan keseluruhan cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. 8. Apa definisi proses? Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha melalui frontliner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan menarik konsumen. 9. Apa definisi physical evidence? Physical evidence atau lingkungan hidup adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana, karakteristik lingkungan fisik, merupakan segi paling nampak dan kaitannya dengan situasi. 10. Apa yang dimaksud dengan strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Produk, kombinasi barang dan jasa ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, meliputi ragam kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan. Soal bagian 2 tentang bauran promosi. 1. Jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama, agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan promosi, sebaiknya dilakukan perencanaan matang yang mencakup bauran promosi sebagai berikut. 1. Iklan seperti iklan koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain-lain. 2. Publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar. 3. Promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal positif. 4. Promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel, dan lain-lain. 5. Public relation atau PR yang mengupayakan produk
diterima masyarakat. 6. Personal selling atau penjualan personil yang dilakukan tatap muka langsung. Variabel-variabel dalam bauran promosi. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Publisitas atau hubungan masyarakat. 4. Penjualan personal. 5. Pemasaran langsung. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan dari promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Tujuan dari promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan dari promosi adalah 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjual serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan menunggulkan produk dibandingkan dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapat kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Soal nomor 3, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, secara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? 1. Memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya. 2. Menggunakan cara beli 3 gratis 1. 3. Menggunakan cara 10 kupon gratis 1. 4. Program membership. Soal nomor 4, strategi marketing yang perfect. Tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk relevan, sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya, kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan. Tujuan dari promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tertentu. Adapun tujuan dari promosi adalah 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Sekian yang materi dapat saya sampaikan. Terima kasih.